Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Paliaksan dengan NIM S1S1 22106 dari jurusan Teknik Informatika, tepatnya dari Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Baik, ini merupakan video kedua saya, yang dimana berdasar pada video yang pertama di dalam playlist ini, di dalam yang dimana berdasar pada video pertama saya yang sudah upload sebelumnya, sebelum video ini, yang dimana ini merupakan video lanjutan, bukan mengenai pembahasan, namun di sini saya akan membuat contoh kasus, yang dimana yang saya angkat ini merupakan penerapan linked binary tree, implementasi daripada yaitu modul yang sebelumnya yaitu tree, Python tree, atau yang struktur pohon. Jadi langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Sini saya menggunakan kode editor seperti pada umumnya, yaitu Visual Studio Code. Ini kita rename dulu. Contohnya apa? Jadi untuk temanya yaitu adalah sistem organisasi karyawan. Karyawan. Jadi kita singkat saja sok.py. Seperti ini. Kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama dalam pembuatan atau implementasi untuk contoh kasus ini, pertama itu saya pribadi buat anunya dulu, struktur daripada node-nya, struktur node. Jadi kita akan kita buat lagi dulu kelas, kemudian fungsi self name, position, dan self name, susah, self reflect sama dengan node, dengan self reflect sama dengan none. Ini merupakan struktur node untuk contoh kasus ini, yang dimana saya akan coba jelaskan sedikit. Untuk kelas node ini dia mendefinisikan sebuah kelas bernama node. Untuk definite same name position ini dia merupakan metode konstrukturnya yang akan kita panggil saat objek node baru dibuat. Dia ini menerima 3 parameter, yaitu adalah self, name, dan position. Yang dimana self merujuk pada instance object, name, dan position. Self name sama dengan name ini dia menetapkan nilai parameternya, name ke atribut name dari objek node. Sedangkan position dia menetapkan nilai parameter position ke atribut position dari objek node. Dan left sama dengan non ini menginisialisasi ya atribut left dengan nilai non. Biasanya ini kita gunakan untuk merujuk ke node anak kiri dalam struktur pohon biner. Dan yang terakhir itu self right sama dengan non ini menginisialisasi atribut right dengan nilai non. Biasanya digunakan untuk merujuk ke node anak kanan dalam struktur pohon biner. Lanjut, kita buat lagi anunya. Tidak, kita kasih anu ini. Komentar biar kita tahu ini merupakan strukturnya. Lanjut itu kita buatkan apa namanya, struktur lingkar binary tree. Kita buat lagi kelas, kemudian linked binary tree, dan buat definisi init
self, ini root dihilangkan aja. Kemudian self root non. Ini merupakan struktur linked binary tree. Adapun untuk penjelasan mengenai codingannya ini, untuk dev sebenarnya sama-sama halnya seperti yang di atas, yang dimana untuk kelas linked binary tree-nya ini mendefinisikan sebuah kelas bernama linked binary tree. Kelas ini mempresentasikan struktur data pohon biner yang diimplementasikan menggunakan linked struktur atau struktur tertaut. Dan kalau untuk definite dengan parameter self ini merupakan metode konstruktor untuk kelas linked binary tree. Metode ini akan dipanggil secara otomatis saat objek baru dari kelas linked binary tree dibuat. Sedangkan self root sama dengan non ini menginisialisasi atribut root dari objek linked binary tree dengan nilai non. Root adalah referensi ke node akar atau root node dari pohon biner. Saat pohon baru dibuat, ia tidak memiliki node sehingga root diatur ke non. Lanjut kita buat untuk kita langsung kasihan saja komentar. Menambahkan root. Dan salah di sini harusnya. Dev ada di root self node. Salah. Dia self name position. And if self titik root self titik root sama dengan name position. Else self print root already exists. Untuk penjelasan mengenai kode ini dia daripada menambahkan root ini, jadi untuk dev ada the root self dengan parameter 3 ini, self name dan position. Ini mendefinisikan metode added root yang menerima parameter self, referensi ke objek linked binary tree, name dan position. Metode ini dia saya gunakan untuk menambahkan node root ke pohon biner jika belum ada. Adapun if self root node name position itu dia jika pohon masih kosong, baris ini membuat node baru menggunakan kelas node yang telah definisikan sebelumnya. Node baru ini dibuat dengan name dan position yang diberikan sebagai argumen. Node baru ini kemudian ditetapkan sebagai root dari pohon. Dan else jika sebenarnya sudah ditahui jika kondisi if tidak terpenuhi yaitu self root sudah ada nilainya, maka blok else akan dijalankan dia. Itu apa? Dia akan otomatis memprint atau memunculkan ini root else is already exist. Jikapun sudah memiliki root, fungsi ini akan mencetak pesan bahwa root sudah ada. Ini mencegah penggunaan root yang sudah ada dengan yang baru. Penjelasan selanjutnya itu menambahkan bawahan.
menambahkan bawahan untuk kode selanjutnya itu dia. Pertama def ada di left self parent name position. If parent titik left is known. Not name position. Position else ini left child already exists. Ini kemudian buat lagi fungsi def ada di right self, parent self, parent name position if parent dot right is non parent right not name position. Kemudian plus print left right child already exists, cocok. Sini saya menggunakan copilot ya, atau agar dia otomatis membuat kode berdasarkan apa coding yang sebelumnya di atas tadi. Jadi untuk penjelasan daripada kode ini, fungsi addlf ini dia, fungsi ini menambahkan not baru sebagai anak kiri dari not parent yang diberikan. Parent sendiri dia itu adalah not yang akan ditambahkan anak kirinya. Jika parent left adalah non, jika if artinya belum ada anak kiri, maka not baru dibuat dan ditetapkan sebagai anak kiri. Jika sudah ada anak kiri, fungsinya mencetak pesan bahwa anak kiri sudah ada. Sedangkan untuk fungsi ini yang keduanya at right, fungsinya mirip dengan at left, tetapi untuk menambahkan anak kanan, jika parent right adalah non, not baru dibuat dan ditetapkan sebagai anak kanan. Jika sudah ada anak kanan, fungsi mencetak pesan bahwa anak kanan sudah ada. Kedua fungsi ini dia memungkinkan penambahan not baru ke pohon biner sebagai anak kiri atau kanan dari not yang sudah ada. Adapun beberapa poin pentingnya dia, fungsi-fungsi ini dipastikan dia bahwa setiap not hanya memiliki maksimal satu anak kiri dan satu anak kanan. Jika mencoba menambahkan anak ke posisi yang sudah terisi, fungsinya memberikan peringatan tanpa mengubah struktur pohon. Not baru dibuat menggunakan kelas not dengan name dan position yang diberikan. Lanjut, kita ke codingan berikutnya itu mencari karyawan. Mencari karyawan nih. Kita buat lagi fungsi def fin employee self name. Lanjut
return sel titik underscore fin employee sel titik root name. Lalu fungsi selanjutnya itu def in employee dengan parameter sel not name. Ah, nothing if not is non return name. Lalu cocok ini yang salah. Left underscore result sama dengan sel tip underscore fin employee not titik left name. If left result return left. Return left result return cell fin employee not right name. Baik, adapun untuk penjelasannya saya akan coba jelaskan perlahan-lahan satu-satu. Untuk mencari karyawan, untuk fungsi fin employee, ini adalah metode publik yang dipanggil untuk mencari karyawan dia. Dengan nama tertentu, fungsi ini memanggil metode private. Anda yang ini, fin employee, dimulai dari root pohon. Yang kedua itu fungsi fin employee ini yang kedua. Ini merupakan metode private juga yang melakukan pencarian rekursif. Jika not adalah non, artinya kita telah mencapai akhir cabang tanpa menemukan karyawan. Maka returnnya non. Jika nama node saat ini cocok dengan nama yang dicari, return node tersebut. Jika tidak cocok, cari di sub pohon kiri dengan memanggil fin employee secara rekursif. Jika ditemukan di sub pohon kiri, return hasilnya. Jika tidak ditemukan di kiri, cari sub pohon kanan. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan seterusnya itu codingan selanjutnya tuh cetak, struktur, organisasi. Coba mulai codingkan. Kita buat lagi dulu fungsi def print organization cell titik underscore print organization self root null. Lanjut untuk fungsi kedua itu underscore print organization self node level. Nih if not return if not
is not known tanpa rekon. Ini kita coba print titik dua bintang level plus F titik dua not. Kemudian level organized not right level satu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian kode untuk mencetak struktur organisasi. Dan saya akan coba jelaskan lagi untuk bagian ini. Jadi untuk fungsi print organization itu dia merupakan metode publik yang dipanggil untuk mencetak struktur organisasi. Fungsi ini memanggil metode private, yaitu print organization, yang dimana dimulai dari root pohon dengan level 0. Selanjutnya itu untuk fungsi yang kedua, print organization yang mempunyai tiga parameter ini. Ini adalah juga metode, ini merupakan metode private yang melakukan percetakan rekursif. Rekursif ya. Rekursif jika not tidak non. Ada tiga kemungkinan atau ada tiga poin saya akan jelaskan. Yang dimana yang pertama itu cetak nama dan posisi not saat ini dengan indentasi sesuai levelnya. Secara rekursif, cetak sub pohon kiri menambah level indentasi. Dan yang terakhir itu dia secara rekursif, cetak sub pohon kanan juga menambah level indentasi. Untuk penjelasan lebih detailnya dia yang level ini, ini dia membuat string spasi sebanyak level yang untuk indentasi. Sedangkan yang ini sampai sini fungsi format string deh ini untuk mencetak nama dan posisi. Pemanggilan rekursif ke anak kiri dan kanan meningkatkan level dengan satu, sehingga anak-anak tercetak dan indentasi yang lebih dalam. Adapun lanjut lagi merupakan contoh codingan pada penggunaannya. Lanjutan codingan untuk penggunaannya. Atau bisa kita bilang pemanggilan. Contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya. Kita tinggal inputkan saja ORG sama dengan linked binary tree. Lanjut pergi ada deru misalnya Pali to CEO get binary tree Pali CEO dengan ORG kenapa
CEO sama dengan org titik root, kemudian org edd left CEO sama aksan ini sebagian ini COO. Lalu untuk ada directnya Budi CFO contohnya. Lalu COO CEO sama dengan Siung dot left LORG hmm, dot add left tutup COO koma lah kode koma hit of strategi COO turun nanti belum buatkan aja. Lanjut drag LBOD hit of marketing contohnya. Kita coba print struktur organisasi karyawan ORG print organization employee sama dengan org titik fin underscore employee kurung tutup sama aksan if employee print FM tidak ditemukan employee name position else print karyawan tidak ditemukan. Di sini kita coba, saya bukan coba, di sini sudah benar kodenya dan sudah baik anunya. Caranya untuk terakhir saya akan jelaskan lagi apa penjelasan kode untuk di bagian contoh penggunaan ini.
Kenapa saya pilih-pilih begini supaya agar kita dapat mengerti satu-satu. Jadi yang pertama itu dia organ linked binary tree ini dia membuat instance baru dari linked binary tree. Kalau yang ini dia ada di root ini menambahkan node root node dengan nama Pali dan posisinya sebagai CEO. Kalau CEO sama dengan org root ini dia menyimpan referensi ke node root CEO untuk penggunaan selanjutnya. Kalau untuk org.addlf ini dia yang ini apa tulisannya pakai ini CEO aksan COO. Yang itulah menambahkan anak kiri ke COO dengan nama aksan dan posisinya COO. Kalau yang right kalau yang right itu dia menambahkan anak kanan ke CEO dengan nama Budi CF Budi dan posisinya sebagai CFO. Kalau COO sama dengan CO.live ini dia menyimpan referensi ke node COD, COO, anak kiri CEO untuk penggunaan selanjutnya. org.add live ini dia atau COO LAOD head of strategi ini apa namanya menambahkan anak kiri ke COO dengan nama LAOD baru dengan posisi head of strategi. Sedangkan org.add.write org.add write ini dia menambahkan anak kanan ke COO dengan nama LBOD dengan posisi sebagai head of marketing. Untuk print struktur organisasi ini org.print organization ini mencetak struktur organisasi menggunakan metode yang telah definisikan sebelumnya. Kalau employee ini sampai yang ini untuk kode bagian ini mencoba mencari karyawan dengan nama Aksan. Di sini kita perhatikan kalau ada typo di sini. Kalau tidak ada typo, dia akan berhasil. Tapi kalau ada typo nanti akan tampil karyawan tidak ditemukan. Namun kalau berhasil karyawan ditemukan. Oke, saya rasa langsung kita coba saya jalankan. Sabar ya. Coba lagi jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya bosannya. Ini struktur organisasi karyawannya di sini ada Pali sebagai CEO, Aksan sebagai CEO, Laode dengan posisi Head of Strategi, LBOD dan Head of Marketing Budi. Dan di sini karyawan ditemukan yaitu Aksan yang mana kita cari tadi sini. Dengan dia sebutkan juga di sini apanya posisinya sebagai apa dia COO. Sini Aksan. Sini bisa kita ganti lagi. Misalnya menjadi yang ini, Laode. Kita masukkan di sini cariannya. Dan bagusnya dia di sini dia kasih masuk juga dia nanonya apanya posisinya dia sebagai apa di perusahaan. Coba ulang menjalankan. Nih, karyawan temukan Laude sebagai head of strategi. Coba kita kasih salah, misalnya nama yang tidak tercantum di dalam itu tadi. Misalnya Uzlah, Iwanul, Uzlah, Iwanul Uzlah. Coba ulang menjalankan. Nah, di sini dia tidak akan tertampil karyawan tidak ditemukan. Jadi saya rasa kurang lebih seperti itu penjelasan dari video saya dan juga praktek untuk pada video kali ini yang merupakan sebuah contoh kasus untuk penerapan linked binary tree yang merupakan implementasi berdasar pada modul sebelumnya yaitu tree, Python tree yang merupakan struktur pohon. Saya rasa singkat saja dari saya akhiri dan ucapan kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.